Gini deh, coba bayangin ada sebuah program nasional yang, wah, provokatif banget. Ngirim puluhan ribu sarjana yang baru aja lulus dari semua jurusan langsung ke pelosok-pelosok desa buat merombak ekonomi lokal dari dalam. Dan ini bukan cuma wacana loh ya, ini adalah kebijakan nyata yang lagi berjalan. Skalanya itu bukan main-main, beneran masif. Program ini menargetkan 80.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi, setiap desa bakal dapat satu fasilitator terdidik yang tugasnya mengelola koperasi dan yaitu menggerakkan roda perekonomian. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Pertanyaan utamanya kan jadi gini, apakah ini beneran sebuah solusi yang jenius buat mecahin masalah pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan? Atau jangan-jangan ini malah menjadi resep bencana sosial yang lahir dari asumsi yang keliru tentang desa? Yuk, kita mulai dulu dari sisi yang optimis ya. Dari kacamata ini, program pengiriman sarjana ini tuh ibaratnya suntikan atau injeksi modal manusia yang emang dibutuhin banget. Kenapa? Karena seringkali institusi di desa itu tertinggal bukan karena kurang sumber daya alam, tapi yaitu minimnya tata kelola yang profesional. Jadi, fungsi utama para sarjana ini adalah jadi penerjemah. Kebayangkan, di satu sisi ada petani yang ya bahasanya bahasa alam, bahasa panen. Terus di sisi lain ada bank, ada pasar, yang bahasanya udah legalitas, digitalisasi. Nah, para sarjana inilah yang tugasnya ngejembatanin komunikasi antara dua dunia yang beda banget ini. Jadi, penting nih dicatat, mereka itu datang bukan buat ngajarin petani cara bertani. Jelas bukan, petani udah jagonya. Para sarjana ini masuk sebagai, sebut saja, katalisator manajerial. Mereka ngeberesin fondasi yang sering bikin koperasi desa itu layu sebelum berkembang. Apa aja tuh? Ya pembukuan yang acak-acakan, legalitas yang nggak jelas, sama ketidakmampuan buat nembus birokrasi perbankan. Nah, ini contoh nyatanya nih, biar kebayang gimana cara kerjanya. Coba pikirin deh, ada koperasi yang mau pinjam ke bank, tapi ditolak melulu karena masalah agunan. Terus, datanglah seorang sarjana hukum yang ngerti banget seluk-beluk birokrasi pertanahan. Dia bantu urus legalitas tanah komunal desa dan tiba-tiba, boom! Koperasi desa itu sekarang punya aset bernilai miliaran rupiah yang bisa dijaminin ke bank. Ini kan perubahan yang fundamental banget. Tapi, ya, nggak semua orang seoptimis itu kan? Sekarang, yuk kita pindah ke argumen yang kontra. Sisi ini menyoroti tantangan sosial dan budaya yang gede banget, yang mungkin aja terlewatkan oleh program ini. Ada satu konsep yang kuat banget di sini. Desa itu punya sistem imun sosial. Maksudnya apa? Jadi desa itu bukan sekedar tanah kosong. Dia itu ekosistem yang hidup, lengkap dengan sistem pertahanannya sendiri. Nah, kalau ada benda asing masuk dan coba ngubah cara kerja yang udah jalan turun-temurun, sistem imun ini bisa langsung bereaksi dan nolak intervensi itu, biarpun niatnya baik. Dan disinilah potensi tabrakan budaya itu kelihatan banget. Para sarjana datang bawa apa? Bawa logika spreadsheet, bawa SOP, bawa teori dari kampus. Sementara itu kehidupan desa diatur sama aturan sosial yang nggak tertulis, kesepakatan budaya, dan kepercayaan informal yang dibangun bertahun-tahun. Nah, menempatkan seorang manajer umur 23 tahun dari luar daerah di puncak ekosistem ini, itu langkah yang sangat berisiko. Buat ngadepin tantangan mental ini, katanya program ini kerjasama sama Kementerian Pertahanan buat ngasih pelatihan kepemimpinan dan disiplin. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, apa ini pendekatan yang benar? Soalnya ketangguhan mental yang dibutuhin fasilitator desa itu kan lahirnya dari empati kultural yang tebel, bukan dari disiplin ala komando yang kaku. Risikonya, mereka malah jadi birokrat-birokrat kecil yang nggak bisa beradaptasi sama sekali. Dan semua teori ini, mau yang pro atau yang kontra, pada akhirnya akan diuji di satu medan pertempuran paling brutal di lapangan. Pertarungan melawan tengkulak, sang penguasa ekonomi informal di pedesaan. Program ini secara terang-terangan emang menargetkan untuk memutus ketergantungan para petani dari mereka. Pertanyaannya, kenapa sih selama puluhan tahun berbagai lembaga formal itu selalu gagal menggeser posisi tengkulak? Jawabannya tuh bukan cuma soal uang loh. Mereka bisa bertahan karena mereka mengisi celah yang gak bisa diisi sama sistem formal. Bedanya kontras banget. Di satu sisi, ada koperasi yang nawarin keamanan jangka panjang, tapi ya gitu, datang dengan birokrasi, aturan, dan proses yang lama. Di sisi lain, ada tengkulak yang gak punya birokrasi sama sekali. Cepat, super fleksibel, meskipun harga yang harus dibayar, yaitu jeratan utang yang gak ada habisnya.
Terus, gimana cara koperasi menang? Strategi jangka panjangnya adalah menggeser pola pikir dari solusi instan ke sistem kolektif. Dengan tata kelola yang benar, keuntungan koperasi bisa dipakai buat ngebangun dana darurat komunal. Intinya, melembagakan semangat gotong royong gitu deh. Tapi, nah, disinilah letak kerentanannya. Bayangin deh, ada petani yang anaknya sakit parah tengah malam. Dia butuh uang tunai sekarang juga. Tengkulak bisa ngasih dalam hitungan menit, tanpa formulir. Sementara manajer koperasi yang terikat SOP, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Selama dana darurat komunal itu belum terbentuk, Tengkulak akan selalu menang dalam situasi krisis seperti ini. Hal ini ngebawa kita ke kesimpulan kalau seluruh program ini, dengan segala potensi dan risikonya, pada dasarnya adalah sebuah eksperimen kebijakan berskala nasional yang luar biasa besar dan berani. Dan hasilnya, jujur, masih belum terbukti sama sekali. Jadi, ada dua kesimpulan yang sama-sama kuat, tapi saling bersaing. Kubu optimis ngelihat ini sebagai langkah revolusioner buat modernisasi ekonomi desa. Sementara kubu skeptis khawatir ini cuma bakal jadi proyek top-down yang indah di atas kertas, tapi gagal total di lapangan karena ngabaikan realitas sosiologis. Pada akhirnya, ini semua kembali ke pertanyaan inti kan? Apakah puluhan ribu sarjana ini bakal mampu beradaptasi, berevolusi, dan jadi unsur yang menyuburkan ekosistem desa? Ataukah mereka akan selamanya dianggap sebagai benda asing yang perlahan-lahan ditolak oleh sistem imun sosial lokal? Jawabannya jelas bukan ada di sini. Jawabannya ada di luar sana, menunggu untuk dibuktikan di lumbur sawah dan dermaga nelayan di seluruh penjuru Indonesia.